besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Melalui kesempatan ibadah kita mengingatkan satu peristiwa yang sakral. Ada pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Dan pada ibadah saat ini kita akan simak apa yang menjadi rencana dan pesan Tuhan kepada kita. Membuka di dalam kitab atau surat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 yang menjadi dasar. Demikian bunyinya, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi ini adalah tulisan Lukas yang mau mengerti kepada orang yang mencari Tuhan dengan kerinduan, yaitu Theophilus. Setelah Tuhan melakukan suatu bentuk pengajaran yang disebut karukma atau karikma, sesuatu yang sudah Tuhan lakukan menjadi bentuk pengajaran, di mana orang yang percaya harus menerimakan dengan sukacita, dengan iman percaya, dosanya sudah dibayarkan melalui pengorbanan darah Tuhan Yesus Kristus di Bukit Golgota. Itu pengajaran dasar karikma. Sementara
dia akan naik kepada Bapa. Yesus yang sudah bangkit ini memberikan pesan menjadi bentuk pengajaran atau didake. Dan inilah yang menjadi dasar keperluan kita ibadah saat ini. Pengajaran Yesus yang disebut didake diawali dengan peristiwa, kita baca ayat yang ke-9 dan seterusnya. Kisah Rasul 1 ayat 9 dan seterusnya. Saya baca. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Inilah detik-detik peristiwa saat Yesus terangkat ke sorga. Namun kita yang mau cerdik, yang mau berpikir, orang-orang yang maju, yang senantiasa mau mencari kemuliaan Tuhan, kita belajar menempatkan diri untuk diajar oleh Roh. Ada peristiwa Tuhan Yesus yang naik ke sorga. Keperluannya apa? Kemudian yang sebelumnya dia sudah memberikan satu pesan supaya memperdulikan apa maksud Yesus naik ke sorga. Melalui beberapa peristiwa kita dapat belajar. Pertama, saat Yesus dia bangkit dari kubur, murid-murid mencari, kubur sudah kosong. Murid yang penuh kasih yang mencari gurunya, yaitu Maria Magdalena, menangis dengan sedih karena gurunya tidak ada di dalam kubur. Saat itu dia melihat sesosok orang ada di sampingnya yang berkata, "Maria, mencari apa kau?" Melalui suara yang dia kenal sangat jelas itu, suara Rabi, gurunya. Dengan spontan Maria ingin memeluk, ingin menubruk kaki Yesus saat itu. Tapi apa yang Yesus sebut? Maria, jangan pegang aku dulu. Aku belum kembali, belum pergi kepada Bapa. Untuk apa dia pergi kepada Bapa? Untuk menyampaikan laporan kerja dari Yesus, yaitu memberi darah penebusan bagi manusia. Dia harus pergi kepada Bapa menyampaikan korban darah penebusan. Kemudian kita yang sedang belajar terus mencari maksud yang lebih jauh. 1 minggu kemudian, Yesus ada hadir di tengah perhimpunan murid-murid yang sedang berdoa di kamar loteng. Saat itu pertama kali Thomas tidak ada di tempat. Seminggu lagi Yesus datang pada saat murid-murid dengan setia, dengan rindu berdoa memuliakan Tuhan. Allah hadir lagi. Kali ini Thomas ada hadir. Kemudian Yesus yang saat itu datang melalui tembok karena dia adalah memakai tubuh kemuliaan. Murid-murid berpikir bahwa itu bukan manusia. Memang betul dia bukan manusia, bukan lagi guru yang pernah dia kenal. Adalah pribadi Yesus dengan tubuh kemuliaan.
berkata kepada Thomas, Thomas yang berkata, aku tidak akan percaya sebelum mencucukkan jariku kepada tangan yang sudah berlobang paku itu. Yesus kemudian katakan, mari Thomas, jarimu taruhkan di tangan yang sudah berlobang paku ini. Kemudian engkau pegang lambung yang sudah berlobang karena tombak. Kita dapat ngerti betapa terharu sekali murid-murid dan juga Thomas merasa dirinya sangat kecil. Namun yang menjadi pelajaran bagi kita adalah, bukankah saat itu Yesus berkata, mari Thomas pegang aku. Minggu kemarin dia bilang kepada Maria, jangan pegang. Tapi 2 minggu kemudian dia berkata kepada Thomas, mari pegang aku. Berarti Yesus sudah naik kepada Bapa menyampaikan darah penebusan dan kembali lagi. Kenapa? Karena dia merasa murid-murid perlu diajar lebih jauh. Murid-murid belum mengerti yang lebih jauh tentang rencana Tuhan. Dia harus selalu dekat dengan murid-muridnya, dengan umatnya. Namun apa yang kita baca barusan saat dia naik perlahan-lahan sampai awan menutupi pandangan mereka. Maksudnya apa? Kan dia sudah datang lagi ke tengah-tengah manusia. Kemudian dia sekarang terakhir naik lagi kepada Bapa dengan perlahan-lahan. Maksudnya apa? Sehingga banyak murid-murid terlongong-longong, bengong naik melihat ke atas langit yang sudah kosong. Tiba-tiba ada 2 saksi malaikat yang berkata, hai orang Galilea, murid-murid yang mau mencari Tuhan dengan setia, kenapa kamu cuma bengong di gereja? Di gereja bukan tempat bengong, bukan tempat ngobrol, bukan tempat reuni. Gereja adalah tempat ibadah di mana hatimu diberikan kepada Tuhan. Orang yang rindu berusaha menyampaikan rasa syukur dan terima kasih itu dihimpunkan di gereja. Di saat ibadah seperti kita saat ini. Kita adalah pribadi Theophilus yang rindu mencari Tuhan. Tidak dengan kata-kata yang banyak. Yesus memperlihatkan diri, dia naik ke atas langit dengan perlahan-lahan. Hanya pesan dari malaikat itu katakan, seperti yang engkau lihat dia naik sekarang, besok Yesus akan datang kembali ke tengah-tengah kita seperti yang kalian lihat saat ini. Ada suatu pertanyaan. Apakah semua orang yang melihat Yesus naik ke sorga akan bisa melihat Yesus datang kembali? Kalau seperti itu kita yang tidak melihat Yesus naik ke sorga, bagaimana kita bisa melihat Yesus datang kembali? Ternyata di sini ada bentuk didake, suatu pendidikan. Pendidikan roh yang dimaksud adalah kalian yang sekarang melihat dia naik ke sorga, mengingat bahwa dia naik ke sorga yang sudah membawa darah penebusan itu akan datang kembali. Keperluannya apa? Dengan berkata, kamu akan melihat dia kembali seperti dia naik. Artinya, pada saat kita menghantar dia naik kepada Bapa, membawa karya penebusan, ada rencana yang lebih akbar. Dia akan datang kembali membawa kita. Apakah betul semua orang akan diangkat di tempatnya Yesus yang disebut di sorga? Begitu banyak orang di dunia ini ingin, rindu, mau berusaha ke sorga.
Apa mereka tahu caranya seperti apa? Hanya melalui Yesus yang menjemput orang-orang tertentu, orang-orang yang merasa mengaminkan rohaninya, imannya, menghantar Yesus naik kepada Bapa. Hanya mereka yang dapat melihat Yesus datang kembali. Artinya, orang-orang tersebut adalah pribadi-pribadi yang rindu. Pribadi yang mengerti bahwa dosanya sudah diampuni. Tentu orang itu punya kebajikan untuk bersyukur dan berterima kasih sepanjang hidupnya. Tidak ada urusan yang menghalangi kita untuk tidak ibadah kepada Tuhan. Apapun bentuknya itu. Pribadi kita yang rindu seperti Theophilus akan bisa melihat kehadiran Tuhan menjemput kita. Definisinya seperti apa orang yang dapat diangkat oleh Tuhan bersama-sama? Pribadinya dilukiskan melalui kitab Ester. Tergambar di dalam cerita Ester pasal 2, silakan nanti dibaca. Seorang gadis kecil mungkin tidak cukup pendidikan, tapi mempunyai hati yang tulus. Ibu bapa sudah tidak ada, korban dari keganasan orang-orang Babil. Sebagai pribadi budak yang terbuang di negeri Babil, Ester tidak mempunyai sesuatu kerinduan. Tapi kemudian dia menyerahkan diri kepada pimpinan Mordekai, atau digambarkan seperti Roh Kudus. Nah, sementara Ester ada di hadapan Raja Ahasweros, yang sementara saat itu sedang mencari ratu pengganti Wasti. Ester ternyata mengalami suatu didikan didake 1 tahun, terdiri dari 6 bulan harus memakai minyak-minyak mur dan gaharu, dan 6 bulan kemudian dilurur lagi dengan minyak-minyak wangi-wangian narwastu dan lain-lain. Tergambar didikan didake ini secara luar dan dalam harus dilulur. Pribadi gereja yang bisa melihat Tuhan datang kembali adalah pribadi yang luar dalamnya sudah dilulur. Sudah lagi bukan aku yang ada pada dirinya, melainkan kehendak, rencana, dan keharuman yang dari Tuhan yang dipunyai. Maka Ester yang harum luar dan dalam adalah pribadi yang diambil oleh sang raja, yaitu Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan kebenaran firman Allah. Hari ini adalah peringatan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Selanjutnya selama 10 hari kita menantian di dalam kuasa Roh Kudus. Kita berjumpa lagi nanti pada hari Minggu. Jadi para sidang jemaat, apabila kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, cari poin-poinnya yang Tuhan pesankan. Seperti kemarin saat teduh, Elvin ajarin, mungkin ada sebagian yang belum dengar, coba ulang lagi. Ya, ada poin-poin yang perlu Anda dapatkan. Seperti tadi. Sementara orang-orang Galilea menengok ke atas melihat langit yang kosong. Kalau saja ibadah kita datang ke gereja, mungkin sudah siapkan diri, mungkin sudah siapkan yang lain-lainnya. Tetapi apabila saudara pulang ke gereja, tidak ada apa-apa, sama juga saudara melihat langit yang kosong. Poin yang pertama saudara bisa dapatkan seperti itu. Poin yang kedua saudara dapatkan tentang Raja Ahasweros sedang mencari Ratu Wasti yang sombong. Itu berbicara tentang bangsa Yahudi yang merasanya dirinya itu spesial, sudah menjadi umat pilihan Allah, sehingga dia melalaikan titah dari raja. Dan raja berbicara tentang Allah kita yang besar. Tergantilah. Siapa yang diganti?
Esther, wanita sederhana, berbicara siapa? Berbicara kita sekalian yang tidak ada sesuatunya. Awalnya tidak ada sesuatu yang berlebihan. Tetapi melalui tadi ada bagian 6 bulan luluran, 6 bulan selanjutnya untuk berhadapan dengan Raja, dengan Tuhan sendiri. Terjadilah satu proses yang bernilai. Proses apa yang saudara dapatkan? Setiap kali saudara baca firman Allah, itu adalah proses. Jadi sekali lagi, untuk saat teduh minggu lalu yang saudara sudah belum atau sudah dengar, tolong perhatikan ada bagian-bagiannya. Mungkin hari Minggu yang kita akan ketemukan lagi setelah hari Kamis ini, hari Minggu kita ibadah, saya akan tambahkan sedikit supaya kita mendapatkan pesan yang Tuhan kehendaki. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan suara firman Allah, sudah kami dengar. Tuhan, kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang berbicara lebih lanjut, supaya kami mengerti pesan apa yang Tuhan ingin, supaya kami mengerti pesan apa yang Tuhan sampaikan, supaya kami bisa mengerti apa kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Taburkanlah, urapilah firman-Mu dengan Roh-Mu Tuhan yang ada di dalam hidup kami masing-masing. Sehingga kami mendapatkan pesan dan berkat di dalamnya. Di dalam ibadah kami memperingati kenaikan-Mu Tuhan ke surga. Untuk berjanji lagi untuk datang dan menjemput kami sekalian. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini saudara sekalian, kita akhiri ibadah kami, ibadah kita pada pagi dan siang hari ini. Mari terimalah berkat dari Tuhan. Allah damai sejahtera menguduskan kamu di dalam seluruh kehidupanmu, sehingga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat saat kedatangan Yesus kali yang kedua. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, beserta kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya yang menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan Kami Memuji Kebesaran. Memuji kebesaran. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Amin.